Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Dilam Dahur. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Jam 6.45 pagi hari, tanggal 6 Juni tahun 2024, hari Kamis ya, pagi hari ini. Semoga di pagi hari ini Anda menatap dengan senyum, wajah yang berseri-seri, banyak uang, dan bisa meramaikan di pasar bursa di pagi hari ini ya. Jumpa dalam channel Belajar Saham Sendiri via YouTube. Baik, untuk Pak Dilam Tahun hari ini akan sedikit mengulas ya. Ada di bursa ini 4 emiten yang membagikan dividen di 6 Juni ya. Saya dapat informasi di chart Stockbit. Pertama, dividen CSRA Rp14,63. Yield 3,25% ya, di harga 450. Kedua, dividen POWR 43,92, yield 6,60%, di harga 665. Yang ketiga, MERK merek 320, yield 7,80%, harga 4.100. Dan yang terakhir adalah MPMX 115, yield 10,85%, di harga 1.060. Baik, kita lihat satu persatu untuk emiten-emiten tersebut ya. Yang pertama terakhir tadi MPMX yang paling besar untuk dividennya ya. Profil dari MPMX ini adalah perusahaan mitra Dinastika Mustika Tbk, yaitu perusahaan retail ya, penjualan sepeda motor, distribusi mobil, penjualan suku cadang, pembiayaan, asuransi, dan kelihatannya banyak usahanya ini. Pemegang sahamnya ada PT Saratoga ya, dan masyarakat non-warkat. Oke, kita lihat di Corp Action-nya. Corp Action-nya benar ini dividen 115 di 6 Juni ya. Cum-date-nya, dan 7 Juli ex-date-nya. Pencatatan 10 Juni ya. Untuk order book-nya kemarin lumayan padat ya, lumayan tinggi karena mencapai di atas 10 ribuan dan ada sampai 26 ribuan ini di yang jual, dan yang beli yang tertinggi di sini ada 41 ribuan. Kelihatannya ini lumayan rame untuk transaksinya ya. Oke, kita analisa di technical ya. Technical untuk 3 bulan yang lalu. Nah, ini terendah 980. 1 tahun yang lalu juga sama 980, yaitu terendah di 380 di bulan April 29 ya. Nah, 980 ini apabila dibandingkan dengan 1060 harga sekarang, berarti penurunannya kira-kira 80 ya, 80 rupiah. Dan dividen yang akan didapat nanti adalah 115, jadi masih ada sisa 35. Nah, 35 sisa ini apabila untuk nanti setelah ex-date, penurunannya sampai di 980 ini, di support terakhir ya, 3 bulan yang lalu, maka masih ada keuntungan lumayan ya. Tapi apabila masih turun
di bawah 980, maka kita berhak untuk menunggu kenaikannya lagi di atas 980 ya. Kalau dilihat dari teknikal ini kelihatannya ya memungkinkan untuk cepat naik ya. Ini menurut saya disclaimer on, jika ada salah-salah ya, ini bukan merupakan suatu ajakan. Kelihatannya untuk MPMX ini menarik buat saya ya. Jadi nanti saya akan transaksi di sini ya untuk mendapatkan dividen. Syukur-syukur nanti bisa mendapatkan capital gain-nya juga. Oke, mantap. Selanjutnya untuk saham yang kedua yaitu MERK yang yieldnya 320, 7,80%, lumayan juga ya. MERK sekarang di harga 4.100 ya. Oke, dilihat dari profilnya dia adalah bidang farmasi. Oke, bidang farmasi health ini ya, farmasi ya. Nah, ini hijau sendiri kok. Hijau sendiri ini farmasi. Lain-lainnya, sektor lain-lainnya merah semua, tapi farmasi ini hijau sendiri. Dan plusnya 0,79. Oke, merek ada enggak ini merek? Nah, ini ada merek. Merek nih mengalami kenaikan plus 30. Nah, untuk kita lihat teknikalnya ya. Harga terendah di 3.880 ya di bulan Maret ini. Jika dibandingkan dengan harga sekarang 120, 220 ya, berarti 4.100 diambil 3.880, berarti 220. Untuk dividen yang didapat tadi 320, maka masih ada sisa 100 rupiahan ya. Nanti apabila untuk merek ini setelah exit harga penurunannya mencapai 3.880, maka masih ada sisa keuntungan 100 rupiah ya. Kira-kira seperti itu. Dan apabila turun sampai di bawah itu ya kita pasang stop loss kalau kita nggak berani menanggung risikonya. Apabila berani menanggung risikonya ya ditunggu sampai harga naik lagi karena untuk akhir-akhir ini tren dari farmasi bagus. Itu menurut saya ya. Sekali lagi disclaimer on, bukan merupakan suatu ajakan atau apapun. Ini hanya analisa saya dan saya nanti juga akan masuk di sini. Karena saya akan ingin mendapatkan dividen di merek dan moga-moga juga bisa mendapatkan capital gain-nya. Selanjutnya untuk dividen di emiten POWR ya. Di saham POWR 43,92. Yieldnya 6,60% ini di harga 665. Nah, ini POWR ya. POWR bergerak di bidang perlistrikan, pembangkit, pemasaran, pendistribusian tenaga listrik. Ya. Untuk insidernya tidak kenal ya. Untuk crop actionnya, nah benar, dividen 43,92, kumdate 6 Juni 2024, ex-date 7 Juni 2024. Untuk order book ya, order book di Power kemarin, nah ini yang sell banyak asingnya ya, sehingga net foreign sale-nya minus 3,35 miliar dan B-nya banyak domestik untuk 4,64 miliar. Baik untuk teknikal ya, 1 tahun yang lalu dia mengalami penurunan sejak di bulan Agustus 2023.
22 Maret di 695 dan sekarang 660, jadi ada perbandingan harga sekitar Rp35 ya. Rp35 untuk dividen power 43,92. Jadi masih ada sisa kira-kira Rp9. Ini cukup kecil ya jika masuk di sini karena dilihat dari 1 minggu yang lalu, Mei, sejak 30 Mei dia naik turun hingga sekarang ya. Berkisar ke angka 660, 665, terakhir 670. Ini pernah mencapai 670. Jadi kelihatannya kurang begitu menarik untuk orang-orang yang masuk di sini nih. Tidak ada fluktuasi harga yang signifikan. Tapi jika masuk di sini juga saya kira nggak banyak resiko juga ya. Nggak banyak resiko karena untuk penurunannya. Nah ini sudah harga terbawah di 1 tahun yang lalu. Jadi masuk di sini untuk minim resiko juga. Walaupun untuk dividennya kecil, tapi resikonya juga agak kecil menurut saya. Sekali lagi ini menurut saya ya, disclaimer on, bukan merupakan suatu ajakan, ini hanya analisa saja untuk diri saya. Oke, untuk yang terakhir tadi CSRA Rp14,63. Yield 3,25% di harga 450. Ini harganya cukup murah ini. CSRA PT Cisadane Sawit Raya. Nah, usaha utamanya menjalankan usaha di bidang pertanian, perkebunan, buah kelapa sawit. Nah, ini perdagangan besar buah dan yang mengandung minyak. Ya, seperti itu. Untuk corp action-nya 1463, Kumdit 6 Juni 2024, ex-date 7 Juni 2024 ya. Untuk teknikalnya 3 bulan yang lalu ternyata ya dia di harga terbawahnya itu 406 dan sekarang harga tertingginya 450. Untuk bulan Mei kemarin 418. Jadi untuk di sini karena dividennya kecil dan kenaikan terakhir ini sangat signifikan, jadi penuh risiko juga untuk masuk di sini ya. Mungkin saya hanya masuk 2 ya, MPMX ini, karena dividennya lumayan. $115. Dan yang kedua ada merek ini, dividennya lumayan besar, 320 ya. Dan tadi secara teknikal juga masih ada keuntungan. Oke, saya kira cukup sekian ya. Ini hanya sekedar info untuk para netizen yang belum tahu dan ingin mendapatkan dividen ya. Coba untuk tadi 4 emiten untuk dianalisa lagi, apabila berani masuk ya silakan masuk. Ini resiko Anda ya, bukan resiko disclaimer on ya. Coba ini hanya analisa saya. Baik, untuk emiten-emiten yang menarik perhatian saya tadi ada 2 karena dividennya cukup lumayan tinggi ya. Dan tadi MPMX, yang kedua adalah merek.
karena untuk teknikalnya juga memungkinkan untuk saya masuk. Karena dividen yang saya akan dapatkan dan kemungkinan untuk capital gain juga memungkinkan untuk mendapatkannya. Jadi nanti harus hati-hatilah. Dan apabila nanti tidak bisa memasang stop loss, karena biasanya kan kalau setelah next date kan langsung turun nyut gitu ya, ya kita biarkan dan kemungkinan tidak sebentar lagi ya juga akan naik lagi karena harga yang secara teknikal tadi sudah paling mentok, penurunannya masih untung dengan mendapatkan dividennya. Itu hanya sekedar analisa saya ya, disclaimer on, bukan merupakan suatu ajakan, just analisa saja ya. Baik, jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Untuk subscribe-nya saya harapkan untuk mendukung dan menambah saya bersemangat. Selamat pagi, Cuan Sisi.